Assalamualaikum, kami dari Latsar CPNS Merangin, Angkatan 1, Kelompok 4, Subkelompok 3, ingin menjelaskan tentang Bapak B.J. Habibie. Bahrudin Yusuf Habibie adalah Presiden Indonesia ketiga yang menjabat selama periode 1998 sampai 1999. Lahir di Parepare, Sulawesi Selatan pada 25 Juni 1936, Habibie adalah seorang insinyur mesin yang meraih gelar doktor dari Technical University of Aachen, Jerman. Sebelum menjabat sebagai presiden, ia pernah menjabat sebagai wakil presiden Indonesia selama periode 1993 sampai 1998 di bawah Presiden Soeharto. Sejak usia muda, Habibie sangat tertarik pada teknologi dan ilmu pengetahuan. Dia belajar di beberapa sekolah teknik di Indonesia dan Jerman dan kemudian meraih gelar doktornya di bidang teknik mesin di Jerman. Setelah kembali ke Indonesia, Habibie mulai bekerja di PT Industri Pesawat Terbang Nusantara, sebuah perusahaan pemerintah yang bergerak di bidang pembuatan pesawat. Dia menjabat sebagai kepala riset dan pengembangan di perusahaan tersebut selama lebih dari 20 tahun dan berhasil mengembangkan beberapa jenis pesawat terbang buatan Indonesia. Pada tahun 1978, Habibie diangkat menjadi Menteri Riset dan Teknologi oleh Presiden Soeharto. Dia memegang posisi tersebut hingga 1993 saat ia diangkat menjadi Wakil Presiden. Selama masa kepresidenannya, Habibie diharapkan dapat mempercepat modernisasi dan pembangunan teknologi di Indonesia. Dia juga memperkenalkan beberapa reformasi politik dan ekonomi yang diharapkan dapat meningkatkan kualitas hidup rakyat Indonesia. Namun, Habibie hanya menjabat sebagai presiden selama kurang dari 1 tahun dan tidak sempat menyelesaikan program-program yang disusunnya. Setelah menjabat sebagai presiden, Habibie kembali aktif dalam kegiatan riset dan teknologi. Dia mendirikan Yayasan Habibie Center yang bergerak di bidang pendidikan dan riset, dan terus aktif dalam berbagai organisasi dan kegiatan ilmiah. Dia juga dikenal sebagai tokoh yang sangat peduli terhadap pendidikan dan pengembangan ilmu pengetahuan di Indonesia. Habibie memiliki rasa ingin tahu tinggi, gemar membaca dan disiplin, membuatnya meraih gelar dokter engineer di Jerman dengan predikat summa cum laude. Kesuksesan Bapak Habibie adalah kombinasi dari kerja keras, karakter, integritas, dan kesetiaan. Nilai berorientasi pelayanan yang dimiliki oleh Bapak Habibie adalah beliau ketika lulus dari insinyur di Jerman, beliau kembali ke Indonesia dan mengabdi untuk negaranya, untuk mengembangkan Indonesia dan untuk bangsanya. Jadi, itu adalah bentuk dari orientasi pelayanan, pengabdian beliau kepada negara. Selain itu, beliau juga mendirikan PT Industri Pesawat Terbang Indonesia, dan juga beliau memiliki banyak program-program pengembangan di bidang teknologi. Sebagai ASN, kita harus memiliki nilai orientasi pelayanan, yaitu di mana kita bersedia dan mau melayani masyarakat, mengabdi untuk masyarakat. Misalnya ketika kita di tempat kerja, perlakukan masyarakat dengan ramah, dengan sopan, dengan santun. Kita mau bertanya apa keluhannya dan kita mau mencarikan solusi. Jadi dari awal kita harus melayani masyarakat dengan sungguh-sungguh. Nilai dari akuntabel yang dimiliki oleh Bapak Habibie adalah beliau adalah seseorang yang jujur, bertanggung jawab, dan terbuka dalam apapun kebijakan yang beliau buat. Hal itulah yang harus kita contoh sebagai seorang ASN. Ketika kita menjadi ASN, kita harus bekerja dengan penuh kejujuran dan penuh tanggung jawab. Apapun yang kita lakukan itu harus ada bukti hitam di atas putih atau harus ada laporannya dan harus jelas dan transparansi. Nilai kompeten dari Bapak Habibie adalah beliau adalah seorang lulusan insinyur terbaik dari Jerman dengan predikat summa cum laude, dan beliau adalah orang pertama yang menciptakan pesawat di Indonesia, yaitu CN235 dan N250. Beliau pula lah yang memiliki 40 hak paten di bidang teknologi. Beliau adalah sosok dari orang yang sangat berkompeten karena beliau selalu mau mempelajari hal baru, menyukai membaca dan juga mempelajari banyak ilmu pengetahuan. Sebagai seorang ASN, kita harus memiliki nilai dari kompeten dan bisa kita contoh dari Bapak Habibie, di mana yaitu
sangat mau mengupgrade diri untuk menjadi lebih baik, seperti belajar teknologi, belajar pengetahuan, membaca, dan apapun itu yang bisa memperbaiki kualitas diri adalah bentuk dari nilai berakhlak, yaitu kompeten. Wah, kita juga tahu bahwa B.J. Habibie adalah sosok teknokrat yang disegani di Jerman. Bila ia mau dan egois, bisa saja ia melupakan Indonesia. Namun, karena panggilan pengabdian kepada Ibu Pertiwi, akhirnya ia pulang ke Indonesia dan mengembangkan pesawat terbang sampai akhirnya ia menjadi Wapres dan Presiden Indonesia. Itulah bentuk loyalitas seorang B.J. Habibie kepada tanah air Indonesia yang sangat layak kita apresiasi dan teladani. Untuk itu, saya juga merasa siap sekali sepenuh hati untuk bisa menjalankan tugas-tugas kenegaraan sesuai amanah Undang-Undang Republik Indonesia. Banyak yang bisa kita pelajari dan kita terapkan di dalam dunia kerja dari sosok B.J. Habibie. Salah satunya yaitu nilai adaptif dan nilai kolaboratif. Nilai adaptif yang tercermin dari sosok B.J. Habibie yaitu kemampuan beliau untuk terus berinovasi dan menyesuaikan diri dengan perkembangan teknologi global yang sangat cepat. Begitu juga dengan nilai adaptif di tempat kerja. Kita bisa cepat mempelajari perangkat lunak atau sistem manajemen baru untuk meningkatkan efisiensi kerja. Contohnya penggunaan AI dalam dunia kerja. Begitu juga dengan nilai kolaboratif yang ada pada sosok B.J. Habibie. Beliau sangat mahir membangun jejaring dengan institusi global untuk transfer teknologi yang membuktikan bahwa kemajuan tidak bisa dicapai sendiri. Begitu juga dengan penerapan nilai kolaboratif dalam dunia kerja. Kita bisa melibatkan rekan kerja dari divisi lain dalam sebuah proyek untuk mendapatkan perspektif yang lebih luas.